Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan bahas tentang proses Gram-Schmidt bagian ketiga, dan ini sebelumnya adalah pengantarnya ya. Bagian ketiga ini adalah bagian intinya dari proses Gram-Schmidt itu sendiri. Jadi misalkan kita punya ya, misal kita punya himpunan U1, U2 sampai UR. Ini adalah basis dari ruang hasil kali dalam V ya. Kita sudah punya basis dari ruang vektornya ya, yang dilengkapi dengan hasil kali dalam. Pertanyaannya adalah bagaimana mengubah, kita anggap saja ini himpunan B ya. Bagaimana menggunakan ya, bagaimana mengubah himpunan B itu menjadi B aksen, menjadi B aksen yang isinya misalkan adalah V1, V2 sampai VR yang merupakan basis ortogonal. Jadi kalau ini kan basis sembarang ya, sembarang basis. Bagaimana kita membuat himpunan baru yaitu B aksen menjadi basis ortogonal bagi V. Nah, itulah yang kita katakan sebagai proses Gram-Schmidt. Nah, langkah-langkahnya kita lakukan di sini. Langkah yang pertama, V1-nya kita ambil dari U1. Jadi kan tadi kita punyanya adalah U1 sampai UR. Kita akan mencari vektor V1 sampai VR yang merupakan basis ortogonal. Jadi langkah pertama, kita misalkan V1-nya sebagai U1. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan V2 yaitu diperoleh dari U2. Kalau tadi V1 langsung U1 ya. Nah, untuk V2 U2 dikurangi dengan hasil kali dalam U2 dengan V1 ya. Kan kita sudah peroleh V1 di atas. Kita kali dalam antara U2 dengan V1 dibagi dengan panjang V1 kuadrat ya, kali vektor V1. Jadi ada pengurang di sini. Pengurangnya hasil kali dalam antara vektor U2 dengan vektor V1 yang sudah diperoleh sebelumnya dibagi panjang V1 kuadrat kali V1. Nah, jadi sudah diperoleh V2. Selanjutnya langkah ketiga, prosesnya mirip ya. Kita ambil V3 dari U3, tetapi harus dikurangi dengan ya, mirip sebelumnya, hasil kali dalam, karena kita sekarang menggunakan U3, jadi hasil kali dalam antara U3 dengan sama ya, dengan V1 dibagi panjang V1 kuadrat kali vektor V1. Jadi ini pengali dari vektor V1-nya ya, ini adalah menghasilkan skalar bilangan. Tidak hanya dikurangi ini, dikurangi juga dengan hasil kali dalam antara U3 dengan V2 bagi panjang V2 kuadrat kali V2. Nah, jadi pengurangnya ada 2 buah karena sebelumnya kita sudah punya 2 vektor V1 V2. Jadi sekarang diperoleh V3. Kalau misalkan kita masih kita punya U-nya U1 sampai U4, berarti masih kita punya langkah keempat yaitu mencari V4. Nah, untuk V4 diambil dari U4, kita sama ya, kita ambil dari U4 dikurangi dengan hasil kali dalam antara U4 ya,
dengan vektor-vektor sebelumnya ada V1, jadi dengan V1 dulu, panjang V1 kuadrat kali V1 dikurang lagi dengan hasil kali dalam U4 dengan V2, pembaginya panjang V2 kuadrat kali V2 dikurang lagi dengan hasil kali dalam U4 dengan V3 dibagi dengan panjang V3 kuadrat kali vektor V3. Nah, begitu seterusnya. Jadi langkahnya bisa sampai VR ya. Kalau VR berarti diperoleh dari UR dikurangi hasil dalam UR dengan V1 ya, dengan dilanjutkan prosesnya gitu. Dan seterusnya. Tergantung berapa banyak vektor basisnya. Jadi proses ini memberikan himpunan yang ortogonal ya. Nah, bagaimana pertanyaannya? Kalau kita ingin mendapatkan B, bagaimana memperoleh B double aksen ya. Mungkin kita anggap kalau tadi UV sekarang Q ya, Q1, Q2 sampai QR, yaitu basis ortonormal. Nah, ini sederhana saja. Dari basis ortogonal tadi kita lakukan normalisasi. Jadi yang kalian cukup normalisasi ya. Normalisasi itu masih ingat normalisasi vektor-vektor dari B aksen, yaitu V1, V2 sampai VR. Masih ingat ya, menormalisasi adalah membagi dengan panjang vektornya. Jadi maksudnya Q1-nya diperoleh dari V1 dibagi dengan panjang V1. Q2-nya diperoleh dari V2 dibagi panjang V2. Jadi dibuat menjadi vektor yang dengan panjangnya 1 karena sudah ortogonal ya, vektor-vektor V1 sampai VR. Jadi cukup menormalisasinya menjadikan vektor ortonormal, dinormalisasi yaitu dibagi dengan panjang masing-masing vektor tersebut. Jadi QR juga diperoleh dari VR dibagi dengan panjangnya. Jadi seperti itu ya. Untuk hasil kali dalamnya sendiri yang untuk atas ini tergantung dari definisi hasil kali dalam yang ada pada ruang tersebut, ruang vektor tersebut ya. Kita akan coba dua contoh berbeda ya. Kita langsung coba ya. Misalkan ini contoh. Misal R3 dengan hasil kali dalam Euclid. Nah, ini yang biasa, yang standar yaitu hasil kali titik gitu. Lalu kita punya vektor basis. Gunakan proses Gram-Schmidt untuk ya mengubah basis. Jadi basis dari R3 nya sudah diketahui yaitu U1 1 1 1, U2 0 1 1, U3 0 0 1. Ini kita nggak perlu buktikan lagi di adalah basis karena sudah diberikan di adalah basis ya. Basisnya tadinya U1 U2 U3 menjadi basis ortogonal, yaitu V1, V2, V3. Lalu setelah kita peroleh basis ortogonal, lalu normalisasi. Basis ortogonal tersebut untuk
memperoleh basis ortonormal, yaitu misalkan Q1, Q2 dan Q3. Nah, kita coba ya. Nah, tadi sudah ada, yaitu U1 adalah 111 011 untuk U2, U3 001. Jadi ini mudah diingat ya, 0. Oke, kita akan gunakan langkah pertama. Jadi langkah pertama paling mudah, berarti V1 disamakan dengan U1, yaitu 111. Langkah kedua, kita peroleh V2 dengan mengurangi U2 dengan hasil kali dalam U2 dengan V1 dibagi panjang V1 kuadrat kali vektor V1. Nah, di sini U2 kita adalah 011. Nah, kita kurangi dengan ini. Hasil kali dalam antara U2 dengan V1 berarti 011 ini kita kali dalam dengan 111 ya. Hasil kali dalamnya karena Euclid kalikan ya, hasil kali titik 0 kali 1. Jadi kita kalikan 0 kali 1 0, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1 juga. Jadi 1 tambah 1 2. Jadi di sini hasilnya adalah 2 ya. Kemudian untuk V1 kuadrat, panjang V1 di panjang ini, ingat ya cara mencari panjang, akar dari hasil kali dalam V1 dengan V1. Tapi karena udah pakai kuadrat, jadi nggak usah ada akar. Jadi yang kita gunakan langsung kuadratkan masing-masing ya. Jadi definisi awalnya kita ingatkan lagi, V1 artinya adalah hasil akar dari hasil kali dalam V1, V1. Karena kalau dikuadratkan berarti akarnya jadi hilang. Hasil kali dalam antara V1 dengan V1 berarti kita kali titik antara V1 dengan dirinya sendiri, berarti sama seperti dikuadratkan. 1 kuadrat ya. 1 kali 1 ya, 1 kuadrat, 1 kuadrat, 1 kuadrat. Jadi totalnya jadi 3 ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bagi 3. Dari V1 nya adalah 1 1 1. Nah, jadi kita kurangi 011 dengan, nah kita kalikan 2/3 dengan ini. Jadi ya masing-masing 2/3, 2/3, 2/3 ya. Kita kurangi 0 kurangi 2/3 ya negatif 2/3. 1 kurangi 2/3 1/3. 1 kurangi 2/3 1/3. Seperti itu. Jadi diperoleh vektor V2 adalah min 2/3 1/3 1/3. Selanjutnya kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu mendapatkan V3 diperoleh dari U3 dikurangi hasil kali dalam antara U3 dengan V1 dibagi panjang V1 kuadrat kali vektor V1 kurangi hasil kali dalam antara U3 dengan V2 bagi panjang V2 kuadrat kali vektor V2. Nah, di sini kita ingatkan lagi, U3 adalah 001 ya. Kemudian V1 kita adalah sama dengan U1 yaitu 111. Kemudian V2 tadi min 2/3 1/3 1/3 ya. Nah, biar memudahkan dilihatnya. Nah, U3 kita tulis 001. Kita kurang hasil kali dalam antara U3 dengan V1. U3 dengan V1 kita kali titik ya, karena kali dalamnya adalah Euclid. 0 kali 0 0, 0 kali 1 0, 1 kali 1 1, berarti 1 hasilnya. Panjang V1 sama dengan yang tadi ya, 1 kuadrat 1 kuadrat 1 kuadrat ditambah jadi 3. Jadi 1/3 dari 111. Kemudian hasil kali dalam antara U3 dengan V2, antara E2 ini ya, 0 pengalinya 0 ya 0 ya, berarti 1/3 hasil akhirnya. Panjang V2
Nah, ini berapa panjangnya? Kita kuadratkan masing-masing min 2/3, atau sebelumnya kita cari ya, kita pisahkan. Nanti kalau mengerjakan latihan panjang videonya dicari dulu juga boleh ya, ditulis terpisah. Jadi karena tidak ada akar lagi karena pakai kuadrat, kita kuadratkan ya di sini saja. 2/3 dikuadratkan 4/9, 1/9, 1/9, sepertiganya kuadrat. Jadinya 6/9, 6/9 alias 2/3 ya. Nah, dikali vektor V2 yaitu min 2/3, 1/3, 1/3. Nah, ini kita tulis lagi, mungkin 0,01 dikurangi 1/3, 1/3, 1/3. Nah, hasil bagi 1/3 dengan 2/3 adalah setengah ya. Jadi kita kurangi dengan min. Setengah dikali 2/3 berarti 1/3. 1/3 kali 1/3, 1/9. Nah, kita tulis ulang ya. Tadi ini adalah hasilnya setengah, kalau dikali dengan min 2/3 berarti min 1/3, 1/3 kali 1/3, 1/9. Ini juga jadinya 1/9. Nah, tinggal dikurangi ya. 0 kurangi 1/3 ditambah 1/3 jadinya 0. Betul ya, 0. 0 dikurangi 1/3 dikurangi 1/9. Oke, min 1/3 min 1/9 jadinya adalah 1/3. Pengalinya bukan 1/3 ya, itu salah tadi. Kan pengalinya adalah, bentar, ini mau hapus. Ini kita ulang lagi. Hasil ini kan setengah ya, setengah dari min 2/3 ya, min 1/3. Setengah dari 1/3 1/6 ya, tadi salah fokus. 1/3, setengah kali 1/3 1/6 gitu ya. Ini baru kita ulang lagi. Pertama hasilnya 0, min 1/3 min 1/6, jadi min 2/6, 1/6 jadi min 3/6 ya. Artinya min setengah ini. Min 1/3 dikurangi 1/6, min setengah juga. Oke, jadi ini peroleh 3 buah vektor ya. Kita cek lagi yang terakhir. Oh, beda, yang terakhir ini ada pengurang 1 di depannya. Kalau sebelumnya kan 0 ya. Jadi yang terakhir ini harusnya 1 dikurangi setengah. 1 kurangi setengah ya positif setengah, jadi nggak jadi negatif, ini dihapus saja negatif. Oke, jadi teliti ya. Mungkin karena ini pecahan kadang membuat kita agak salah ya. Tetap harus diperhatikan ketelitiannya. Jadi dicek lagi ini betul ya, 0, min setengah dan setengah. Berarti kita sudah memperoleh 3 buah vektor yang menjadi basis ortogonal, yaitu V1. Jadi kita tulis lagi, jadi V1 nya adalah 1, 1, 1. Untuk V2 nya min 2/3, min 2/3, 1/3, 1/3. Terakhir tadi dapat V3 yaitu 0, min setengah, setengah. Oke. Jadi ini menjadi basis ortogonal. Lalu kita cari basis ortonormal, itu mencari Q1 dengan membagi V1 dengan panjangnya. Oke, panjang V1 adalah akar 3 ya. Tadi mau pakai kuadrat jadinya 3. 1, 1, 1 dibagi dengan akar 3. Jadi 1/3. Jadi kita tidak harus merasionalkannya. 1/3, 1/3, 1/3.
Q1-nya kita menormalisasi vektor V1, Q2 berarti menormalisasi vektor V2, yaitu V2 dibagi panjangnya. V2 sendiri adalah min 2/3 sepertiga sepertiga. Berarti ini adalah akar dari, ya pembaginya, akar dari kuadratkan masing-masing ini. Min 2/3 dikuadratkan 4/9 1/9 1/9, jadi 6/9 ya. Akar dari 6/9. Alias kalau disederhanakan ini 1/3 akar 6 ya. 1/3 akar 6. Jadi ini boleh kita tulis hasil akhir saja ya. Akar 6/9, akar 6 nya tetap akar 6, per 9 nya itu 1/3 akar 6. Nah ini untuk memudahkan membagi, kalau kita akan membagi 2/3 dengan 1/3-nya, jadi menjadi min 2 ya, min 2 per akar 6. Jadi Bu boleh min 2 nya tetap, akar 6 nya di bawah. Min 2 per akar 6. Ini juga 1/3 bagi 1/3-nya, jadi habis ya. Jadi 1 akar 6, terakhir juga 1 akar 6. Jadi di sini tidak kita rasionalkan. Kalau mau dirasionalkan juga boleh ya. 1 akar 6 ini sama dengan 1/6 akar 6. Jadi dibebaskan. Q3 adalah membagi antara V3 dengan nisa di panjangnya, panjang V3. V3 tadi adalah 0 min setengah ya. 0 min setengah. Kita bagi dengan panjangnya di akar dari setengah kuadrat seperempat. Nah, seperempat jadinya setengah ya. Oke, akar dari ini jadi sama dengan 1 akar 2 ya. Ya nggak apa-apa, kita tulis di bawahnya 1 per akar 2. 1 akar 2. Jadi sama seperti yang atasnya dikali dengan akar 2. 0 kali akar 2 ya 0. Min setengah akar 2. Setengah akar 2. Bisa seperti itu, atau min 1 akar 2 juga boleh ya. Jadi bebas. Atau kalau kita rasionalkan yang ini, 1 per akar 2 tadi adalah setengah akar 2. Itu juga boleh. Jadi ketika dia bagi dengan setengah akar 2, nanti setengahnya habis dengan setengah. Jadi min 1 akar 2. Jadi ini bebas, ini yang sudah berbentuk rasional. Kita sesuaikan saja seperti yang di buku ya. Tapi bebas penulisannya. Min 1 akar 2, 1 akar 2. Baik, jadi sudah diperoleh Q1, Q2, Q3 sebagai basis ortonormal. Sekarang ada sedikit catatan ya. Dalam proses Gram-Schmidt tadi kita karena ada pengali di depannya, itu hasil kali dalam, seringkali dapatkan pecahan ya. Contohnya tadi dalam langkah pertama mah mudah karena V1 sama dengan U1, yaitu 1 1 1. Nah, ketika kita mendapatkan V2 dengan mengurangi U2 dengan hasil kali dalam antara U2 dengan V1 bagi panjang V1 kuadrat kali V1, ini tadi diperoleh adalah pecahan bentuknya, yaitu min 2/3 1/3 ya. Nah, jadi ini adalah mungkin sebelumnya kita bisa cek ya, apa betul vektor-vektor ini adalah ortogonal. Ini tadi kan diklaim adalah basis ortogonal melalui proses Gram-Schmidt. Coba saja dicek apakah betul hasil kali dalam antara V1 V2 0 ya. Kalau kan ortogonal itu hasil kali dalamnya 0. Coba. Berarti ini V1 dengan V2 hasil kali dalamnya 0 ya, betul ya. 1 dikali min 2/3, min 2/3, ini 1/3, ini 1/3, berarti jadi 0 gitu. Antara V1 dengan V3 juga sama ya, akan mengali 1 dengan 0, 0, min setengah, jadi 0 juga jumlahnya. Kemudian antara V2 dengan V3 juga sama, min 2/3 kali 0, 0,
sepertiga dengan min setengah itu min seperenam, minnya seperenam juga 0 gitu. Jadi jelas di sini vektor-vektor V1, V2, V3 ini adalah ortogonal karena hasil kali dalam untuk setiap dua vektornya adalah 0. Nah, di sini Ibu memberikan sedikit catatan. Bagaimana kalau kita ingin vektornya tidak pecahan ya? Kita boleh saja mengubahnya gitu. Apakah masih akan ortogonal vektor-vektor ini gitu ya? Jadi di sini ada sedikit catatan cara lain, yaitu agar tidak muncul pecahan ya. Jadi seperti di langkah 2 ini kita boleh saja, karena di sini pecahannya adalah pakai sepertiga, kita kali dengan 3. Jadi misalkan kita kali vektor ini dengan 3, jadi kita anggap saja V2 aksen ya. V2 aksen ini diperoleh dengan mengalikan V1 dikali 3 ya, dikali 3. Jadi ini memperoleh min 2, 1, 1. Nah, di sini antara V1 dengan V2 aksen itu masih ortogonal. Yaitu kita coba ya cek antara V1 dengan V2 aksen. Kali dalamnya 1 kali min 2 tambah 1 kali 1 1 kali 1 1, jadi tetap hasil kali dalamnya 0. Jadi begitu juga di langkah ketiga. Jadi kita gunakan kalau misalkan kita gunakan V2 aksen ya, tapi tetap nanti pada akhirnya kalau kita gunakan V2 aksen nanti tetap ada pengurangnya, akan muncul pecahan juga. Jadi kita boleh saja mengganti. Jadi maksudnya di sini tadi kan vektor kedua yang menjadi basis adalah V2, yaitu min 2/3, sepertiga ini vektor basisnya. Kita bisa menggantinya dengan min 2 1 1 dan diperoleh antara V1 dengan V2 aksen ini masih ortogonal. Begitu juga dengan langkah ketiga tadi ya, walaupun kita ulang prosesnya, apakah mungkin kita peroleh V3 dengan yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu 0 min setengah, berarti dalam proses V3 ini kita masih menggunakan V2 sebelumnya, bukan V2 aksen ya. Jadi kita ambil V3 aksen, misalkan kita kali dengan setengah karena ini pecahannya per 2. Jadi misalkan 0 min 1 1. Nah, coba kita cek antara tadi V2 aksen dengan V3 aksen, apakah hasil kali dalamnya masih 0 ya. Kita tulis di sini V2 aksen tadi adalah min 2 1 1. Jadi kita kali dengan V3 aksen, 0 kali min 2 0, 0 dikali min 2 0 ya, min 1 dikali 1 min 1, dan masih 0 gitu. Begitu juga antara nanti V1 dengan V3 aksen, itu juga sekali dalam menjadi 0. Jadi kita juga boleh di sini memperoleh yaitu V1, V2 aksen, V3 aksen ya. Apa bedanya antara V2 dan V2 aksen, yaitu ini tidak pecahan gitu. Jadi ini juga bisa menjadi basis ortogonal. Nah, jadi basis ortogonalnya bisa V1, V2, V3 dengan langkah yang tadi dengan proses Gram-Schmidt, atau kita sedikit ubah bentuknya ya, V2 nya supaya tidak pecahan, basisnya begitu. Kita jadikan V2 aksen, V3 aksen, yaitu yang sudah dikali dengan suatu bilangan, jadi bebas ya. Nah, ini juga masih menjadi basis ortogonal karena V1, V2 dan V1, V2 aksen, V3 aksen ini sudah kita cek tadi, hasil kali dalamnya juga 0. Kemudian apakah dia tidak mengubah sebagai basis ya, karena V2 aksen
diperoleh dari V2, yang mana tadi kita tahu V1, V2, V3 itu adalah basis, jadi bebas linear dan merentang. Sementara V2 aksen itu diperolehnya perkalian skalar di V2 ya, dengan mengali V2. Jadi tidak ada kaitannya dengan V1 dengan V3, makanya tidak, V2 aksennya tetap dengan V1 dan V3-nya nanti bebas linear gitu. Tidak mengubah sebagai basis. Jadi itu tambahannya. Kemudian tadi dalam proses mendapatkan basis ortonormal ya, yaitu Q1, Q2, Q3, itu kan kita menormalisasinya di akhir. Bisa saja kalau dalam proses Gram-Schmidt kita langsung normalisasi. Jadi begini, ketika diperoleh V1 kan sama dengan U1, sementara U1 sendiri belum panjangnya 1, jadi langsung kita normalisasi menjadi misalkan Q1. Jadi maksudnya tadi kita punya vektor V1 adalah U1 yaitu 1, 1, 1. Misalkan kita ingin pada akhirnya basis yang kita peroleh itu langsung normal gitu ya. Jadi proses normalisasi tadi kita di akhir kita lakukan. Nah, sekarang alternatif ya, cara lain ya untuk mendapatkan basis ortonormal. Bisa saja dari sini langsung kita normalisasi, dapatkan Q1, yaitu membagi U1 atau V1 ya, bebas ini namanya, V1 dengan panjang V1. Jadi diperoleh yang seperti tadi ya, dibagi dengan akar 3, jadi seperakar 3, seperakar 3, seperakar 3. Jadi masih sama dengan yang tadi ya, dilakukan di akhir juga sama gitu. Jadi ini seperakar 3, seperakar 3, seperakar 3, seperti itu. Nah, tapi kan kita belum melakukan Gram-Schmidt dianggap di sini ya. Jadi langkah pertama. Langkah kedua, untuk mendapatkan V2 yang kita gunakan tetap U2 ya. Nah, tapi pengurangnya mungkin yang kita gunakan hasil kali dalam antara U2 tadinya dengan V1, boleh dengan Q1. Kita boleh saja melakukan hasil kali dalam dengan Q1 yang sudah dinormalisasi ini. Cuman mungkin kelemahannya ini jadinya kita melibatkan pecahan ya dari awal gitu. Kali satu. Cuman mungkin kita lihat ya, apakah penasaran apakah nanti V2-nya langsung normal atau tidak, atau perlu dinormalisasi lagi. Kalau perlu dinormalisasi lagi berarti langkahnya terlalu berat ya. Kita cek U2 adalah 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, kita coba kali dalam antara U2 dengan Q1 ini ya. Kali dalam 0 kali seperakar 3 jadi 0 seperakar 3 tambah seperakar 3 berarti 2 per akar 3 ya hasil kali dalamnya. Kemudian Q1 kalau dikuadratkan panjangnya berarti seperakar 3 kuadrat, berarti ini sepertiga 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 ya hasil kuadratnya, jadi 1 ya. Seperakar 3 kuadrat, seperakar 3 kuadrat, seperakar 3 kuadrat berarti sepertiga 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 ya, jadi 1 di sini. Nah, dikali dengan Q1 seperakar 3 seperakar 3 seperakar 3. Kita coba ini. Nah, berarti yang muncul 2 per akar 3 dikali seperakar 3, jadinya jadi min 2. Coba lihat 0, 1, 1 kita kurangi dengan jadinya ini 2, 2, 2 ya. Ini masih kelihatan enggak? Kita tulis sebelahnya aja ya. Hasil perkalian ini menunjukkan bilangan bulat ya. Min 2 ya 2, 2, 2. Kita di halaman berikutnya saja. Jadi V2 kita diperoleh tadi 0, 1, 1 dikurangi dengan 2, 2, 2. Oke, min 2 0 ya. 0 dikurangi 2 ya, min 2. 1 kurangi 2 min 1
min 1. Oh ya, berarti kalau kita pakai Q1 tadi dalam prosesnya, tetap aja V2 belum panjangnya 1 ya. Ini panjangnya adalah akar dari akar 6 ya, akar 6. Jadi tidak terlalu efektif mungkin di sini. Jadi ini kita lewatkan saja ya, tidak jadi. Mungkin kembali ke proses Gram-Schmidt yang tadi saja. Kita peroleh cuman mungkin di sini kelebihannya tadi ketika kita mengurang di sini ya, tapi tidak terlalu besar ya pengaruhnya. Bahkan kita mengalihkan antara U2 dengan Q1 itu malah dengan pecahan dari awal ya. Jadi ini kita hapus saja. Berarti diulang kembali untuk yang menjadi catatan, kita bisa mengubah basis ortogonal ya, yang tadinya berbentuk pecahan, contohnya V2 nya muncul pecahan, kita boleh mengubah menjadi V2 aksen yang tidak pecahan, tetapi hasil kali dalamnya masih dipertahankan yaitu 0, jadi masih menjadi basis ya. Jadinya tadi V1, V2, V3 sekarang menjadi V1, V2 aksen dan V3 aksen. Oke ya, yang tadi Ibu maksud langsung ketika akan mendapatkan vektor basis ortonormal. Jadi ketika kita melakukan proses Gram-Schmidt, kita sudah dapat V1-nya langsung dinormalisasi begitu ya. Lalu V2-nya tetap kita gunakan vektor V1. Jadi tidak kita gunakan yang sudah dinormalisasi menjadi Q1 ya. Jadi catatannya diulang lagi nih, kita misalkan ambil cari Q1 langsung normalisasi gitu, dibagi antara V1 dengan panjangnya, itu juga boleh. Lalu nanti untuk V2 dalam proses Gram-Schmidt tetap kita gunakan saja yang sebaiknya kita gunakan V1 saja ya, karena di sini kan memudahkan dalam hasil kali dalamnya dan juga masih bilangan bulat. Walaupun pada akhirnya kita menguranginya antara V ini U2 dengan ini menjadi pecahan juga pada akhirnya gitu. Terus kita setelah dapat V2 di sini langsung kita normalisasi menjadi Q2. Lalu dapatkan V3. Setelah dapat V3 dengan tetap menggunakan U3, V1, V2, lalu langsung kita normalisasi di sini ya. Setelah dapat V3 normalisasi menjadi Q3. Jadi maksudnya normalisasinya tidak harus di akhir sekaligus seperti ini ya, di akhir, tapi bisa dari step-step atau langkah-langkah dari proses Gram-Schmidt-nya langsung dinormalisasi, itu juga bisa ya, memudahkan. Tapi tetap yang digunakan dalam proses Gram-Schmidt sebetulnya bebas ya, kalau mau kita gunakan V1 atau kita gunakan Q1 itu bisa-bisa saja, cuman mungkin mana yang lebih mudah angkanya ya, jadi dibebaskan. Mungkin kita lanjut saja ke contoh berikutnya. Tadi ruang vektornya R3 dengan hasil kali dalam Euclid itu sudah sangat mudah ya dikenal. Ini dicoba diperkenalkan, ini syaratnya harus pakai kalkulus, tapi nggak apa-apa ya, kan udah belajar kalkulus. Kan kita punya P2, yaitu ruang vektor P2 itu adalah himpunan semua polinomial berderajat 2 atau kurang. Nah, tapi hasil kali dalamnya beda dengan yang sebelumnya. Pada video sebelumnya Ibu memperkenalkan PN dengan hasil kali dalam standarnya ya, yaitu kalau kita punya polinomial P yaitu A0 tambah A1X sampai AN X pangkat N ya, lalu Q-nya adalah B0 B1X sampai
Bn X pangkat N itu hasil kali dalamnya sebelumnya didefinisikan yaitu mengalihkan yang letaknya seolah-olah seperti di Rn beradanya ya, bukan di Rn plus 1 gitu. Ini kan bisa diwakili dengan sebuah vektor A0, A1 sampai AN gitu. Jadi ini bisa menjadi A0 kali B0, yaitu ini sudah dipakai sebenarnya ya, A1 B1 sampai AN BN, dan sudah ditunjukkan ini adalah memenuhi sifat hasil kali dalam yang 4 itu. Nah, ini adalah hasil kali dalam yang sudah kita punya sebelumnya. Nah, sekarang didefinisikan hasil kali dalam yang baru. Ini tidak usah kita hapusnya, ini sebelumnya. Tapi sekarang kita mau mencoba bentuk lain. Hasil kali dalamnya didefinisikan sebagai ini. Misalkan ruang vektornya adalah ruang vektor P2 dengan hasil kali dalam, yaitu kalau kita punya dua vektor, kita punya dua polinomial ya, P dan Q, atau juga bisa disebut dengan vektor ya, karena kan ruang vektor isinya adalah vektor-vektor. P dan Q ini adalah polinomial di P2 ya, yang mana hasil kali dalamnya didefinisikan sebagai integral dari min 1 sampai 1 Px kali Qx dx. Jadi menggunakan integral di sini. Lalu lakukan Gram-Schmidt ya. Kita tahu sebelumnya basis standar dari Pn itu adalah 1x, x kuadrat sampai x pangkat n. Jadi kalau P2 cuman 1x dan x kuadrat ya. Lakukan proses Gram-Schmidt. Untuk mengubah basis standar ya, basis standar P2 yaitu 1x dan x kuadrat ya, menjadi basis ortogonal. Kita misalkan saja kita misalkan ini kan juga polinomial ya, standar. Kita misalkan hasil ortogonalnya dengan misalkan P1x, P2x ya, dan P3x ya. Ini kita P3x. Oke, kita lakukan proses Gram-Schmidt seperti tadi. Yang pertama, P1 itu diperoleh dengan mengambil yang satu tadi kita anggap saja sebagai yang satu tadi ya. Kan sebelumnya kita pakai ini istilahnya V1 dan ininya U1. Satunya adalah basis yang pertama itu 1. Jadi P1x nya ya 1 ya. Yaitu ini polinomialnya konstan ya, nilai 1. Oke, atau ini kita anggap sebagai V aja ya, karena kan polinomialnya juga bisa dianggap sebagai vektor. Nanti saja kita tulis hasil akhirnya sebagai 1x. Jadi tetap aja pakai yang sebelumnya. V1-nya adalah U1 yaitu bernilai 1. Yang kedua, kita peroleh V2 dengan U2 dikurangi dengan hasil kali dalam U2 dengan V1 dibagi panjang V1 kuadrat kali V1. Nah, ini bagaimana mendapatkannya ini ya. Pertama hasil kali dalamnya, lalu panjang V1 dengan definisi hasil kali dalam yang tadi gitu. Jadi ini kita cari terlebih dahulu. Nanti kita selesaikan lagi. Hasil kali dalam antara U2 dengan V1. U2 kita adalah di sini polinomial X ya. Karena U1 adalah 1, U2-nya X. Berarti untuk U2 dengan V1 kita integral dari min 1 sampai 1.
kita kalikan antara U2 dengan V1 ya, sesuai dengan definisinya. U2 kalikan V1 dx itu. Nah, U2 nya adalah X dikalikan, ini V1 pengalinya ya. Nah, jadi ini bukan V2 yang dipakai, V1 kan, V2 nya baru mau dicari dengan V1, berarti dikali 1 dx ya, seperti integral dari X. Integral X dx itu, integral X adalah setengah X kuadrat dengan batas min 1 sampai 1. Jadi setengah dari 1 kuadrat 1 dikurangi dengan min 1 kuadrat 31, jadi 0 ya. Nah, ini hasilnya 0. Karena ini adalah fungsi adalah fungsi genap, sementara integralnya dari min 1 sampai 1. Hasil ini ya, ini kan fungsi ganjil ya. Jadi saling menghilangkan ya, dari min 1 sampai 1 untuk X. Jadi makanya hasilnya jadi 0. Oke, jadi diintegralkan seperti biasa saja ya, sesuai dengan definisinya. Hasil ininya 0. Berarti untuk U2 nya kalau seperti itu, kalau 0 berarti ini 0 dibagi berapapun V1 nya akan tetap 0 ya. Kalau 0 dikali panjang dengan vektor V1 ya jadi 0. Berarti V2 nya akan sama dengan U2 ya. Jadi tidak usah kita cari lagi panjang V1 kuadrat, karena U2 dengan V1 saja hasil kali dalamnya udah 0. Jadi ini udah jelas U2 dikurangi 0 ya, U2 berarti tetap X. Seperti itu. Nanti saja kita pakai yang panjang itu ya di langkah berikutnya. Lalu langkah ketiga, V3 diperoleh dengan mengurangi U3 dengan hasil kali dalam antara U3 dengan V1 panjang V1 kuadrat kali V1 kurangi U3 dengan V2 panjang V2 kuadrat kali V2. Nah, ini kita cari lagi seperti tadi. Hasil kali dalam antara U3 dengan V1 berarti integral dari min 1 sampai 1 kita kalikan antara U3 dengan V1 dx. Oke, U3 adalah X kuadrat ya. Sementara V1 adalah 1 dx. Nah, ini akan 0. Hasil integral dari X kuadrat adalah sepertiga X pangkat 3 dengan dari min 1 sampai 1. Jadi ini sepertiga kali 1 pangkat 3 nya 1 dikurangi min 1 pangkat 3 min 1, jadi ditambah 1. Jadi sepertiga dikali 2, 2/3 gitu ya. Jadi tidak 0, 2/3. Kita cari juga untuk sini, kita cari mungkin bebas ya, apakah panjang V1 dulu. Untuk panjang V1 sesuai dengan definisinya kuadrat ini ya, berarti adalah hasil kali dalam antara V1 dengan V1 definisinya. Berarti integral min 1 sampai 1, V1 nya dikalikan dengan V1. V1 adalah 1 kali 1 dx ya. Berarti integral dari 1 jadinya X. X dengan batas min 1 sampai 1. 1 dikurangi min 1, jadi 1 tambah 1 2 ya. Jadi betul ya. Nah, sudah, kita nanti akan mengganti ini dengan angka 2/3, pembagi bawahnya adalah 2. Oke, sebelum kita selesaikan yang tadi, kita cari dulu hasil kali dalam antara U3 dengan V2. Itu berarti integral min 1 sampai 1 antara U3 dengan V3 yang kita kali, U3 dengan V2 kita kalikan ya. 3 V2 dx, seperti definisi hasil kali dalamnya. Nah, untuk U3 sendiri adalah X kuadrat. Ini dengan V2 ya. V2 adalah X dx. Jadi kita mau integralkan X pangkat 3, jadinya 1/4 X pangkat 4. Ya, ini berarti hasilnya 0 ya. Udah jelas. Dengan min 1 sampai 1. Karena ini fungsi ganjil X pangkat 3.
Itu kalau dari min 1 sampai 1 bernilai 0. Ataupun kita substitusi sama nih. 1/4 dari 1/4 dikurangi min 1/4. Jadi 1 kurang 1 0. Kemudian panjang V2 kita cari juga ya. Tapi nggak usah ya, karena pengalinya udah 0. Jadi kalau pengalinya sudah 0, tidak usah dicari lagi panjang V2-nya. Oke, kita kembalikan ke yang awal, yaitu antara memperoleh V3 dengan U3 tadi ya. U3 kita tulis lagi, U3 adalah X kuadrat. Dikurangi hasil kali dalam antara ini tadi sudah kita cari 2/3 pembaginya 2, 2/3/2 ya. 2/3/2 dari vektor V1. Dari vektor V1 yaitu 1 dikali 1 ya. Karena V1-nya adalah U1 yaitu 1. Dikurangi lagi dengan 0 karena tadi. Oke, jadi ini sama seperti X kuadrat dikurangi dengan 2/3 dibagi 2. Berarti 1/3. Jadi X kuadrat min 1/3. Nah, udah. Jadi kita sudah memperoleh V1, V2, V3 ya. V1-nya sama dengan U1, V2-nya kebetulan sama dengan U2, yaitu X. Jadi kita peroleh basis ortogonalnya yaitu 1X dengan X kuadrat min 1/3. Ini tadi yang sebagai P1, P2, ini P3 ya. P1X. Nah, ini sudah diperoleh basis ortogonal. Jadi untuk proses Gram-Schmidt ini sendiri, kita kan punya ruang hasil kali dalam itu adalah ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam. Jadi bergantung hasil kali dalamnya untuk mendapatkan nilai-nilai pengurangannya ini ya, hasil kali dalam. Yang penting dalam proses Gram-Schmidt ini langkah-langkahnya tadi udah jelas. V1-nya sama dengan U1, V2-nya diperoleh dengan U2 dikurangi gitu. Nanti kalau V3 penguranginya ada 2 buah. Nah, diikuti aja langkah-langkah seperti itu. Nah, bisa dicoba untuk latihan-latihan ya. Untuk proses Gram-Schmidt ini masih di latihan 6.3. Untuk proses Gram-Schmidt bisa dicoba nomor 29. Mulai dari 27 juga sudah ada ya. 27 sampai 30 itu semuanya adalah proses Gram-Schmidt. Kalau 27 sampai 28 itu di R2. Sampai 28 kita berada di R2 dengan hasil kali dalam Euclid. R2 lebih mudah karena vektornya cuma ada 2, berarti proses Gram-Schmidt cuma 2 kali ya. Untuk langkah pertama itu sudah jelas mudah, V1-nya akan sama dengan U1. Nah, berarti cuma sekali menguranginya. Jadi bisa dicoba untuk 2930 itu ada di R3 dengan hasil kali dalam Euclid juga. Jadi 3 kali proses seperti yang tadi sudah dicontohkan. Tergantung pertanyaannya apakah sampai ortogonal saja, karena yang terakhir tadi kita hanya sampai ortogonal ya, tidak sampai ortonormal. Kalau mau sampai ortonormal berarti 1 ini dibagi dengan panjangnya ya masih 1 ya. Yang X ini dibagi dengan panjangnya. Untuk panjangnya sendiri sesuaikan dengan definisinya, yaitu integral tadi ya antara dia dengan dirinya sendiri. Jadi ini juga bisa di ortonormal, tapi kita di sini hanya sampai ortogonal saja. Kemudian yang mungkin agak lebih panjang nanti untuk nomor 31 adanya di R4. Di R4 jadi 4 kali proses Gram-Schmidt. Oke, seperti itu ya nah, mungkin ada juga kita masih ingat kita punya hasil kali dalam berbobot ya. Ibu mungkin kasih yang berbeda saja, nanti kalian bisa lanjutkan. Contohnya nomor 37. Nah, R3-nya dengan hasil kali dalam berbobot yaitu antara U dengan V didefinisikan sebagai hasil kali dalamnya U1 kali V1 ditambah 2U2 V2 ditambah 3 kali U3 V3. Nah, yang perlu perhatikan adalah ketika dalam proses Gram-Schmidt itu kan kita melakukan pengurangan dengan hasil kali dalam. Jadi yang digunakan ya ini. Jadi tidak
tidak seperti hasil kali dalam Euclid hanya kali titiknya itu U1 V1 tambah U2 V2 U3 V3 saja, tapi ini ada bobot yaitu dikali ada pengali 2 dan 3 di sini. Nah, di sini juga disuruh mentransformasi atau mengubah basisnya yaitu U1 tambah seperti sebelumnya mirip ya vektornya U2 1 1 0, cuman posisi nolnya yang berbeda nih. U3 adalah 1 0 0. Kalau sebelumnya kan 0 1 1 0 0 1, ini agak berbeda sedikit. Cuman kalau ini Ibu kasih sedikit ini ya. Kalau V1-nya cukup langsung U1 udah sama 1 1 1. Kita lakukan Gram-Schmidt untuk ini di sini pertanyaan dilakukan Gram-Schmidt-nya. Proses Gram-Schmidt. PGS aja ya, proses Gram-Schmidt. Untuk mendapatkan basis ortogonal. Oh, tapi di sini mintanya ortonormal. Kalau ortonormal nanti kita harus membagi dengan jadi dapatkan Q1 ya dibagi dengan panjangnya ini udah jelas ya sama seperti sebelumnya 1/3 1/3 1/3. Lalu untuk V2-nya, V2 kan diperoleh dengan U2 mengurangi hasil kali dalam antara U2 dengan V1 panjang V1 kuadrat dikali V1. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana hasil kali dalam U2 dengan V1 misalnya di sini yang akan digunakan. Ibu tidak akan selesaikan ini ya. Hasil kali dalam antara U2 dengan V1. Nah, U2 adalah 1 1 0, sementara V1-nya sama dengan U1 dia 1 1 1. Oke, kebanyakan koma nih. 1 1 1. Nah, yang digunakan di sini sesuai dengan definisi hasil kali dalamnya itu mengalinya tadi ini sama seperti biasa kalikan U1 V1. Nah, ini ada pengali 2 ada pengali 3-nya ya. Nah, itu yang kita gunakan. Kita langsung saja. Berarti kalikan 1 kali 1 ya. 1 kali 1 tambah 2 kali. Nah, ini dikalikan dengan 2 ya. 1 1 ditambah 3. Ada pengali 3-nya karena memang dari definisi seperti itu 0 1. Jadi kebetulan ada 0 ya, enggak apa-apa ya. 0 1. Jadi gunakan ini. Jadi ini 1 ditambah 2 tambah 0. Jadinya ini 3. Kemudian untuk panjang V1 sendiri itu sama, panjang V1 kuadrat artinya adalah hasil kali dalam antara V1 dengan dirinya sendiri. Nah, berarti seperti V1 dikuadratkan ini, cuman ingat 1 kuadrat ya, 1 kali 1. Jadi sama aja sebetulnya, tambah 2 kali 1 1 tambah 3 kali 1 1. Kita gunakan aja definisi hasil kali dalamnya. Jadi 1 tambah 2 tambah 3. 1 tambah 2 tambah 3 6. Jadi akan berbeda hasilnya dibandingkan yang dicontoh sebelumnya tadi ya. Vektor U1 U2 U3-nya walaupun posisi nolnya yang berbeda, tapi hasil kali dalamnya berbeda. Jadi yang akan kita gunakan sebagai pengurang mungkin kalau ini kita lanjutkan di sini. Ya, kita kurangi tadi 1 1 0 yang sebagai U2. Ini U2 ya. U2 dikurangi dengan, nah ini pengalinya adalah 3/6 nih, 3 ini 6. 3/6 dari V1. 3/6 itu setengah dari V1. 1 1 1 seperti dikurangi setengah. 1 kurangi setengah ya. 1 kurangi setengah 0 dikurangi setengah min setengah. Berbeda hasilnya ya. Walaupun agak mirip, oh enggak ya. Berbeda dengan yang sebelumnya, setengah min setengah. Jadi yang perlu ditekankan adalah apa hasil kali dalamnya sesuai dengan yang didefinisikan pada ruang vektor tersebut. Nah, itu yang akan digunakan dalam proses Gram-Schmidt ini. Jadi sini tidak diselesaikan sama Ibu, bisa dilanjutkan. V3 juga sama, U3 dikurangi dan seterusnya. Nah, yang perhatikan adalah hasil kali dalam dan panjangnya itu harus mengikuti definisi hasil kali dalam yang diberikan. Oke, jadi bisa dicoba untuk latihan lainnya karena ada banyak hasil kali dalam yang sudah kita bahas ya. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dikerjakan latihan-latihan yang lain.